بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الجبار القهار واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أوقاتك من صباحك إلى مسائك فاصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مرجعك. Masih di kitab Bidayatul Hidayah karangan Sayyidina Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatal abrar, dikatakan fata'addab ayyuhal miskin, masih bab taat, masih bab muraqabah. Fata'addab ayyuhal miskin, hei orang miskin, kata Imam Ghazali. Orang miskin karena semua orang, semua manusia itu miskin. Yang kaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Ghazali, hei miskin, mau punya duit, mau punya harta, mau punya segala sesuatu, tetap miskin, katanya. Karena Allah semata-mata yang kaya dan maha kaya. Ta'addab, kata Imam Ghazali, jaga adabmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Cara kita menjaga adab kita zahirnya, berperilaku sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga akhlaknya, murah senyum, jangan mengut. Itu akhlak Nabi. Kalau melihat yang tua berdiri, terutama orang tua, ini masya Allah, duduk di ruang TV rumah, ibunya lewat, bapaknya lewat, kakinya selonjoran, tanpa adab sama orang tua. Dan bukan selonjoran, duduk bersila aja sudah kurang sopan. Nah ini perhatikan, kalau orang tua di rumah, nah dilihat posisinya, jangan ngebelakangi orang tua. Nah, kalau ada orang tua, jangan kakinya selonjoran. Tahu selonjoran? Sembujung. Jangan. Kalau makan, tunggu orang tua makan dulu. Ini orang tua capek-capek masak dari pagi, nyuci beras, masak. Begitu jadi kita datang main makan ya, tanpa mikir yang masak sudah makan atau belum. Ini adab Sayyidina Hasan bin Ali alaihi salam, anaknya Imam Ali radhiyallahu anhu. Itu kalau makan katanya nggak pernah makan, nyentuh makanan sebelum Sayyidatuna Fatimah makan dulu. Ditanya sama ibunya Sayyidatuna Fatimah, Hasan, kenapa nggak makan? Ya, saya nggak makan kalau ibu belum makan. Lu kenapa? Saya takut teguk menjadi orang yang yang tidak berbakti sama orang tua. Takut saya makan sesuatu, ibu lagi kepingin sama sesuatu itu, saya dahului. Nah ini adab. Kalau orang tua kan, udah mama, ibu, umi naruh makanan di meja, Masya Allah, Bismillah, hajar, ngomong. Nggak boleh kayak gitu. Kita nyari barokahnya orang tua, di situ barokahnya orang tua.
Bahkan ada orang diceritakan umroh, bawa ibunya di punggung, diangkat, digendong. Ditanya kenapa? Katanya saya takut nggak bisa balas budi ibu saya nanti. Ya. Umroh sampai selesai dibawa, digendong. Kita kadang-kadang menyembah itu sudah setengah mati susah. Nah, diperhatikan. Yang masih punya orang tua, yang masih ibu, antum masih punya surga di dunia. Nah, Imam Sayyidina Hasan Al-Basri pernah suatu saat ketika mendengar kabar ibunya meninggal, nangis seperti tangisan anak kecil. Imam besar, orang besar, orang yang alim, harusnya kalau dengar orang meninggal, apalagi itu kerabatnya, keluarganya, itu nggak nangis, kan? Masih tawakal, masih yakin itu takdir Allah, nggak pantas kalau nangis. Nah, ini Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tokoh besar di masanya, itu nangis. Ditanya sama orang-orang, "Oh Imam, gimana? Antum kok nangis? Gak pantas." Oh, saya bukan nangis karena ibu saya meninggal, bukan. Saya nangis karena satu pintu saya yang tadinya pasti ada di depan saya, masuk di surganya Allah, sekarang sudah tertutup. Nah, masih punya ibu, diperhatikan. Terutama di bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab ini bulannya ampunan, bulannya maghfirah. Di bulan ini Allah SWT ampunan itu diguyur sama Allah di bulan Rajab. Disiram, kata yang mau, tinggal ambil. Nah, salah satu cara kita dapat sama Allah itu, dan pastinya ridha Allah SWT itu dengan kita bakti sama orang tua kita. Ridha Allah, ridha walidain, ridha Allah berada di ridhonya orang tua. Bahkan katakan man asbaha muskhitan li murdiyan li muskhitan li murdiyan li walidayhi fa ana radin alayhi wa ana radin anhu wa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit, kata Allah SWT dalam hadis qudsi. Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan membuat saya ridho, kata Allah SWT, dan membuat orang tuanya tidak ridho, murka, maka saya murka atasnya. Dan barang siapa bangun di pagi hari membuat saya murka dan tapi membuat orang tuanya ridho, maka saya ridho atasnya. Nah, bayangkan, kita buat Allah murka, tapi membuat orang tua ridho, senang, bahagia. Allah bahagia, Allah ridho atas kita. Tapi sebaliknya, kalau kita membuat Allah ridho, ibadah bagus, sholat, sembahyang di masjid, sunnah nggak pernah ninggal, malah kadang-kadang qiyamul lail, tahajud, selawatan hampir 1000 sehari. Tapi sama orang tuanya, ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadah. Nah, ini diperhatikan. Tahiran, ini termasuk salah satu bentuk adab kita, tahirnya. Nah, menjaga adab kita, tahir. Salah satunya juga di majelis taklim. Adab kita kalau duduk di majelis taklim. Nah, duduk di majelis taklim, kasak kusuk sama yang sebelahnya. Dan itu kurang adab dengan sama majelis taklim. Duduk di majelis taklim ketawa ke TV. Ini namanya kurang adab, suul adab sama majelis. Takutnya nanti suul adab sama Rasulullah. Karena yang punya majelis sebenarnya hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita suul adab sama majelis, berarti hakikatnya kita suul adab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati-hati, diperhatikan. Termasuk salah satu adab kita sama maulid ketika kita qiyam.
Nah, qiyam itu yang khusyuk. Duduk. Duduk. Kalau qiyam itu yang khusyuk. Kenapa? Karena kita yakin kalau qiyam itu Nabi Muhammad datang. Kalau qiyam diperhatikan, terutama dalam qiyam itu diperhatikan yang khusyuk. Ini Rasulullah lewat, makanya kita duduk. Diperhatikan biar dapat amsal barokahnya. Percuma datang jauh-jauh, ada yang hujan-hujanan, ada yang sakit, ngarep syafaat Nabi, ngarep dapat barokah rahmah, tapi suul adab sama majelis jauh. Eman. Zahiran wa batinan. Adab batin, jaga adab batinmu. Kapanpun, dimanapun. Batin, jangan suka ngebatin orang. Oh, ini gara-gara ini, pasti ini orang suka ini. Lihat hal terjadi, oh ini anak ini terjadi gara-gara anak batin. Ada nggak maksud itu? Banyak. Gak boleh jangan suka ngebatin. Mau jadi Allah, suka menghakimi sendiri, nggak boleh. Itu urusannya Allah. Atau suul adab di batin, suka kalau duduk depan orang alim ulama, depan guru, ini gurunya kurang apik, tak boleh. Gurunya apik, gurunya bukan apik, bukan urusan antum. Urusan antum husnudzon. Duduk, nyimak. Kalau antum ada, antum husnudzon, dapat barokahnya. Hatta biarpun gurunya tidak apik. Tapi kalau sudah niatnya nggak baik dari awal, oh fulan sing aja, fulan sing isi, fulan sing saya datang wis tak fokus terus males sajane males. Itu nggak bakal dapat barokah, itu sudah jelas. Sudah jelas mahjub. Nah itu diperhatikan. Jadi niat datang hadir majelis terutama itu niatnya ditata dari awal. Niat datang mau dapat manfaat, mau dapat syafaat, mau dapat barokah, mau ketemu orang soleh, mau belajar, mau dapat ilmu yang manfaat, mau jadi orang yang lebih baik, mau jadi orang yang pintar, bisa bawa ilmunya nanti manfaat buat orang lain, mau mencuci, membersihkan hati. Waktu yang sakit pengen jadi sembuh, nah itu niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya tak bagus, cari omongan sama orang, mau cari pamor, terbangan, pengen aku sih paling apik terbangan. Kalau terbangan keras sendiri, pengen terdengaran sendiri, hati dijaga niatnya. Nah khususnya ini anak-anak terbangan, semua satu tim bersama jaga yang begitu. Insya Allah tak ada orang seperti itu di sini. Amin. Itu diperhatikan. Apalagi kalau sudah ketemu dua majlis seperti ini, jangan dijaga, artinya dijaga. Dari tuan rumah bisa bijaksana menjaga, dari tamu bisa lebih ta'adub sebagai seorang tamu. Sama-sama menjaga porsi masing-masing, dapat barokahnya insya Allah. Maka menjaga, kuncinya kita menjaga adab zahir dan batin.
baina yadayillah ta'ala. Nah, jadi kita menjaga adab zahir kita, batin kita, karena kita selalu dan senantiasa berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun. Yang dibilang orang muraqabah itu seperti orang yang punya CCTV. Kalau seandainya ada CCTV yang menjaga kita di mana-mana, mungkin nggak ada yang maksiat. Bayangkan kalau kita ini ada kamera yang selalu 24 jam jaga kita. Kira-kira berani lalai, berani maksiat? Tawani. Pada hakikatnya ada sendirinya. Ya Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Kalau kita menyadari hal itu, meyakini hal itu, niscaya kita nggak akan maksiat, nggak akan lalai, nggak akan lupa sama Allah. Sama seperti Imam Ali, karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu warḍah. Saking kuatnya iman Sayyidina Ali itu sampai gini. Lau rufi'a 'anil hijab masdadtu imana. Seandainya Allah angkat hijab, nah, orang manusia itu dikasih hijab sama Allah. Hijab itu penutup. Kita nggak bisa lihat alam-alam surga, neraka, alam itu malaikat, kita nggak bisa lihat. Ditutup, dihijab sama Allah. Loh, kita seandainya kalau bisa lihat neraka, bisa lihat surga, orang kalau tak sholat ketok diazabi Allah. Orang kalau suka bohong kelihatan bentuk diazabnya Allah. Kira-kira kalau kita kelihatan seperti itu, ada yang berani tinggal sholat? Gak ada berani. Nah ini kebenaran. Seandainya hijab ini diangkat sama Allah, niscaya imanku gak akan bertambah sedikit pun. Saking topnya imannya Imam Ali. Mau diangkat hijabnya, mau ketok surga, mau ketok rokok, tetap imanku ya ini. Tak berubah. Jadi ibadah sama Allah bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena pahala, bukan suka, tapi karena dia hamba menyembah Allah Tuhannya. Seandai kata gak ada surga, orang kalau sembahyang, orang kalau ibadahnya api, bakti sama orang tua itu gak dapat surga. Itu Imam Ali perumpamaannya itu tetap akan sembahyang, tetap akan ibadah, tetap bakti, tetap api ibadahnya, imannya tetap. Kenapa? Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai jadi seperti orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang bisnis. Dagang. Nah, kalau nggak ada untungnya, nggak mau transaksi. Nah, kita kalau nggak ada untungnya nggak mau ibadah. Misalnya kita kalau misalnya seandainya kita tahu zikir kita, majlis kita, ibadah kita, ya alhamdulillah ini seperti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ini, dikasih pahala, dikasih ganjaran, dikasih surga. Tapi seandainya itu nggak ada, maka niscaya kita tetap harus sembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Allah, "Waman adzlamu mimman 'abadani li'ajli jannatin aw nar." Orang mana lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyembahku hanya karena api dan hanya karena surga dan neraka. Awalam wa illam akhluqil jannata awin nara afalam akunu ahlan lil ibadah. Kalau seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, kata Allah, tidak pantaskah aku disembah? La ilaha illallah. Nah, ini diperhatikan. Maka kita menjaga adab kita dimanapun dan di kapanpun. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan tidak pernah lepas peci, tidak pernah dana ke atas. Setelah itu nggak pernah seumur hidupnya. Loh kenapa? Nah, ta'adduban sama Allah, adab sama Allah. Nah, salah satu bentuk adab.
Banyak adabnya, nanti kita menghadap insyaallah kita baca kalau kita lanjut. Adab-adab bagaimana kita menjaga pandangan kita, bagaimana kita menjaga pendengaran kita, bagaimana kita menjaga ucapan kita. Satu-satu diperinci di dalam kita ini. Nah, Masya Allah, kita beda-beda ini khusus untuk adab-adab sangat istimewa. Dikatakan ta'addub al-'abd dzalil al-mudhnib. Jadi kita tuh menjaga adab kita kepada Allah Taala seakan-akan kita nih, ya Allah, ini saya pendosa yang penuh berlumuran maksiat, lumuran dosa. Orang seperti yang hina kepada Allah SWT. Orang tuh kalau begitu menjaga adab, gak pernah ngerasa dirinya api. La ta'tamid ala ta'atik. Jangan pernah ente pernah mengandalkan ibadah atau ketaatan kita yang bagus. Oh, alhamdulillah hari ini 5 waktu di masjid. Oh, alhamdulillah saya hari ini sukses selawat 1000 kali. Oh, alhamdulillah hari ini saya baca Quran sudah 2 juz. Jangan diandalkan. Jaga tetap di hadapan Allah kita kurang. Nah, dengan begitu kita diangkat sama Allah. Karena dikatakan man tawadha'a man takabbara wada'ahu Allah, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Nah, man tawadha'a, orang yang tawadhu, menjaga adab zahir batinnya, itu diangkat sama Allah. Tapi orang yang kibir, sombong, ngerasa harus paling api, paling bagus, wada'ahu Allah, Allah jatuhkan dia. Dan itu perhatikan, dijaga. Wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nah. Berusahalah kamu an la yaraka maulaka, agar tidak dilihat oleh Allah SWT haitsu nah, dimanapun dia melarangmu. Kau tahu tempat ini tempat maksiat, Allah sudah melarang kita masuk ke tempat ini. Jangan sampai Allah menemukan kita di tempat tersebut. Itu bentuk adab kita sama Allah. Bahkan ini hakikatnya takwa kepada Allah. Wala yafkidaka haitsu amarak, dan tidak kehilanganmu dimanapun Dia memerintahkanmu. Allah memerintahkan kita berada di masjid. Jangan sampai Allah kehilangan kita di masjid. Allah perintah kita hadir majlis. Jangan sampai Allah kehilangan